Halo, jumpa lagi di Tanya Jalis bersama dengan saya Mal Bastian, salah satu program hukum unggulan di mana Anda bisa menemukan banyak informasi seputar dunia hukum, banyak kasus yang mungkin sekarang terjadi di sekitar kita. Anda bisa menemukan jawabannya di sini. Seperti biasa, dua bintang tamu yang merupakan one and only dari narasumber kita di sini juga akan memberikan banyak pencerahan mengenai kasus yang nanti akan saya angkat. Ini ada kaitannya dengan mengenai hukum kredit membeli motor atas nama orang lain. Anda penasaran? Kita langsung menuju ke yang pertama. Ada Ibu Dr. Ana Jalis Lindriati, SHMH. Ibu Jalis, kabar baik Bu? Baik selalu. Baik selalu. Kemudian di samping beliau ini berbeda. Ini kali ini beliau bersama dengan Bapak Dubi Oktorianto Raharjo SHMKN. Saya memanggil beliau dengan nama Pak Okto gitu ya. Siap. Apa kabar Pak Okto? Baik sekali Pak Ahmad. Baik sekali. Ini ngomong-ngomong soal satu kasus yang tadi sudah saya informasikan kuncinya untuk Anda mengenai hukum kredit membeli motor atas nama orang lain. Karena mungkin ini juga sering terjadi di apa yang Anda temui di sekitar Anda gitu ya. Kalau mungkin saudara, bahkan teman, bahkan diri Anda juga yang pernah memiliki kasus tiba-tiba pada saat Anda mengendarai kendaraan Anda, kemudian ada yang tidak melakukan kerjasama yang baik, akhirnya kendaraan tersebut ditarik oleh leasing, namun dengan cara yang tidak benar. Ada jalurnya, ada hukumnya, ada aturannya. Nah, ini ada satu kasus ini, saya membeli mobil dengan cara menyicil dan sudah lunas, tapi atas nama orang lain. Nah, ini akan tetapi sekarang yang bersangkutan sudah kabur karena banyak masalah dan menjadi buronan. Jadi tidak bisa dihubungi. Ini saya ambil satu kasus ya. Kemudian pihak leasing tidak mau menyerahkan BPKB jika tidak ada KTP asli dari yang bersangkutan. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hak kami karena kami sudah menyelesaikan tanggung jawab kami. Ini salah satu penanya yang join di Tanya Jalis. Mungkin dari Ibu Jalis bisa langsung menjawab, membantu bagaimana kondisi sesungguhnya sekaligus apa yang harus dilakukan. Silakan Bu. Ya, banyak masyarakat mengatakan bahwa dengan meneruskan cicilan orang lain itu harganya lebih murah. Tapi mereka tidak berpikir akan akibatnya. Ya. Siapa yang menandatangani perjanjian dan siapa yang harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Karena utang piutang itu adalah keperdataan. Jadi ketika seorang itu melakukan akad kredit, maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang keperdataannya itu tertulis di situ. Nah, ketika keperdataan yang harus bertanggung jawab terhadap kredit akadnya itu kemudian berpindah ke orang lain, otomatis kan keperdataan orang yang meneruskan ini kan tidak tercatat. Yeah. Nah, masyarakat banyak yang nggak paham bahwa itu nanti gampang dialihkan, ini kan lebih murah. Seperti itu. Nah, tapi dampaknya yang mahal. Kenapa mahal? Karena harus berurusan ke pengadilan dulu. Kalau ingin keperdataannya itu diakui dan dia bisa mendapatkan motornya. Kan kalau kita berkasus, bermasalah dalam masalah hukum, keperdataan, apabila tidak bisa diselesaikan antara orang yang melakukan perikatan dengan perusahaan tersebut tidak ada, sedangkan digantikan ke orang lain, sedangkan antara orang lain yang menggantikan itu tidak tertulis keperdataannya di perusahaan leasing tersebut, maka satu-satunya jalan ke pengadilan. Menyerahkan bukti-bukti pembayaran setiap bulan. Terus kemudian dia juga harus ada saksi yang memang orang itu membeli motor dari orang ini dan keberadaannya memang tidak ada. Nah, dua alat bukti ini harus bisa dihadirkan di persidangan. Baru nanti majelis hakim akan memutuskan apakah perkara perdata itu diterima atau ditolak. Oke, agar tidak sampai mengarah ke masalah perdata seperti itu, langkah awal harusnya bagaimana sih cara untuk mendapatkan produk pengalihan seperti itu? Apa yang harus yang harus kita lakukan begitu? Ya, harus orang yang melimpahkan kewenangan keperdataan itu datang ke tempat finance. Ya. Nah, tidak asal mengalihkan saja. Betul. Gitu kan, ya? Karena yang keperdataan yang tertulis di finance kan orang
yang memiliki benda itu. Si A. Iya, si A yang memiliki. Nah, si B kan enggak. Iya. Jadi harus berdua itu mendatangi pihak finance dan menjelaskan duduk permasalahannya. Ya kan? Jadi pihak finance bisa mengupayakan dengan penggantian kepemilikan, perdataannya. Ya. Jadi karena ketika melakukan perikatan tersebut sudah ada perjanjian tidak boleh dialihtangankan, tidak boleh digadaikan. Nah, kalau itu terjadi, kan berarti kan orang ini melakukan perbuatan melawan hukum, ya, penggelapan. Ada pelanggaran di sini. Iya, ada pelanggaran. Oke, baik Pak Dwi melihatnya seperti apa? Ada salah satu kasus yang di masyarakat, dia pinjam nama pakai KTP dan diuraikan sama Bujai Blue. Salah satu solusinya melalui proses pengadilan, dan pengadilan itu memberikan perantara untuk proses persidangan melalui gugatan sederhana. Ya. Melalui ada putusan gugatan sederhana tersebut dapat dipastikan kita bisa mengambil BPKB atas nama orang lain meskipun kita membayar. Dan dasar finance itu sudah benar, yaitu melalui putusan pengadilan, biar dia juga suatu saat tidak digugat oleh pihak lain bahwa tidak salah memberikan BPKB. Kemudian kedua, untuk pengambilan BPKB juga di perusahaan pembiayaan harus menggunakan KTP asli dengan tujuannya tetap sama, tidak salah untuk memberikan BPKB karena itu merupakan identitas suatu mobil atau motor yang kita kreditkan. Nah, hal semacam ini seharusnya kan dikomunikasikan antara dua arah, Pak. Ya kan. Tapi kadang-kadang ada yang miss di situ sehingga mudah untuk dilanggar. Ada celah nih untuk dijadikan satu celah-celah yang mungkin dinakali gitu. Seharusnya yang bertanggung jawab untuk hal semacam ini apakah dari pihak leasingnya yang informasinya tidak sampai ke arah sana, atau memang yang tadi itu asal butuh aja, saya butuh kendaraan agar segera dialihkan ya, untuk masalah yang lain saya nggak peduli, yang penting urusan nanti gitu loh. Gimana Pak Dwi? Semuanya itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau kita bicara prosesnya, yang benar adalah ketika mobil atau motor tersebut masih dalam pembiayaan, maka kita datang ke perusahaan pembiayaan tersebut. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Oke. Dan didaftarkan bahwa terjadi ada akad nih. Ada akad untuk jual beli. Jadi kemudian hari kalau ada permasalahan itu perusahaan pembiayaan mengetahui. Tapi kalau tiba-tiba tanpa sepotong perusahaan pembiayaan, jangan salahkan perusahaan pembiayaan, gitu loh. Berarti ada oknum yang dipergunakan di sini. Itu dia. Dan kalau misalkan ke depannya nanti tiba-tiba ada kerugian, ya itu adalah tanggung jawab Anda, begitu ya. Oke, untuk kondisi atau kasus-kasus semacam ini, Ibu Jairus melihatnya apakah ini karena masyarakat yang sebenarnya nggak paham asal butuh aja untuk kendaraannya, tidak mau tahu lah untuk urusan yang lainnya, ternyata pada saat ada kasus, boom, saya kena deh kayak gitu, atau bagaimana sebenarnya Ibu Jairus? Ya, masyarakat kita itu orangnya yang sangat gampang kan, mau paling cepat, mudah. Nanti kalau urusan tulis-menulis nanti di belakang. Padahal perikatan itu berhubungan dengan kesepakatan. Kesepakatan itu ada bentuknya, ada hitam di atas putih. Baik. Kalau hitam di atas putih dilanggar, otomatis kepemilikan ini kan juga akan bermasalah. Nah itu yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Makanya contoh, jangankan masalah itu, masalah urusan-urusan yang berupa administrasi, banyak sekali masyarakat juga menitipkan. Nah, sudah pakai punyamu aja, padahal itu sangat berbahaya. Nanti kalau misalkan hitam di atas putihnya diotak-atik, ya, bahaya gitu. Bahaya seperti itu. Baiklah, kami akan segera kembali menyapa Anda, tetap di Tanya Jairus.